Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan ada Q&A. Q&A ini bertujuan untuk menambah informasi dan mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Untuk Q&A kali ini bertemakan seputar KMTE dan udah dihadiri langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua KMTE, ada Mas Damar Sasongko dan ada Mas Abimanyu. Halo Mas. Mungkin Halo. dari Mas Damar dulu. Apa kabar nih Mas? Lagi sibuk kapan nih? Ya seperti inilah, bisa dibilang sibuk ya sibuk karena masa pandemi juga, bisa dibilang buat nyari-nyari sampingan juga lah, buat biar bisa gerak intinya. Oh gitu. Untuk kabar alhamdulillah baik juga buat teman-teman. Semoga untuk kabar sendiri dari teman-teman juga semoga baik, sehat selalu buat teman-teman yang lain yang di luar sana. Moga. Ya, mungkin lanjut dari Mas Abimanyu, gimana Mas? Apa kabar? Lagi sibuk kapan nih? Kalau kabar alhamdulillah baik ya, walaupun kemarin sedikit ada kepleset dikit sama Mas Damar juga habis kepleset, tapi tidak batasi kami untuk tetap aktif di kampus ya. Jadi untuk kegiatan masih sama, tidak membatasi, itu tetap berjalan di kampus. Untuk di KMJ ataupun di KMFT itu tetap berjalan, alhamdulillah baik. Untuk kan juga masih bisa terjadwal. Ya, buat teman-teman ya, walaupun masih PPKM gini juga harus tetap beraktivitas ya. Oke, lanjut langsung ke pertanyaannya ya Mas. Temanya seputar KMTE. Pertanyaan pertama, apa sih itu KMTE? Nah, mungkin bisa dijawab dulu oleh Mas Damar. Silakan Mas Damar. Mungkin bisa dijelaskan definisinya gitu. Mungkin tak jelasin sedikit lebih singkat aja. Untuk KMT sendiri itu keluarga mahasiswa teknik elektro yang mungkin didirikan pada 15 Oktober 1993 di Surakarta. Nah, untuk KMT sendiri itu mempunyai mabes. Jadi mabes KMT sendiri itu berada di gedung F lantai 1 sayap selatan Fakultas Teknik. Nah, mungkin untuk di KMTE ini sendiri termasuk organisasi di lingkup program studi. Kalau mungkin dari Mas Manyu sendiri atau yang Mas Fed sendiri selaku mengetahui, coba jelasin juga untuk masalah KMT sendiri. Ya, mungkin dari Mas Abimanyu, silakan kalau mau menambahi. Ya, apa ya? Kalau dari Mas Damar tadi kan menjelaskan KMT itu secara struktural. Nah, mungkin aku di sini mau menjelaskan KMT secara sederhananya. Jadi di sini kita ibaratkan KMT itu sebagai mangkok yang memadai dari mahasiswa teknik elektro. Jadi di dalam mangkok itu entah nanti di dalamnya ada bakso, ada mie, ada sayur-sayuran. Nah, itu semua merupakan kita ibaratkan makanan favorit dari mahasiswa teknik elektro. Kemudian di KMTE sendiri itu kan nantinya ada 3 komunitas yang dinaungi. Itu ada robot riset, ada aerobik, kemudian ada ghost eltro. Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwasanya KMTE bisa mewadai dari mahasiswa teknik elektro dengan diadakannya komunitas itu. Kemudian selain terlepas dari komunitas, dari KMTE juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang menurut kami atau menurut survei dari pengurus KMTE itu merupakan kegiatan yang paling dibutuhkan, kayak pelatihan PKM, kayak workshop, kemudian ada pelatihan minat dan bakat, e-sport, kemudian olahraga rutinan. Itu merupakan bentuk kepedulian dari KMTE. Jadi bisa diibaratkan itu KMTE itu sebuah mangkok untuk mahasiswa teknik elektro. Mungkin seperti itu penjelasannya. Oke, mungkin itu ya penjelasan dari apa sih itu KMTE sendiri. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara masuk ke KMTE? Apa ada syarat-syarat tertentunya? Mungkin dari Mas Abimanyu, silakan jawab. Kalau untuk masuk KMTE itu gampang sebenarnya. Dari dulu itu pasti gampang. Itu tinggal ketok pintunya, buka, salam. Assalamualaikum Mas Mbak yang di dalam. Nah, itu udah masuk KMTE. Gampang kan? Ya kan Mas Damar? Ya, bukan
Bukan seperti itu ya, Mas. Maksudnya kayak bagaimana bisa daftar di KMTE gitu, Mas. Mungkin ada syarat-syaratnya Oh gitu. iya, untuk masuk KMTS sendiri itu yang penting dari teman-teman itu daftar dulu lah di teknik elektro UMS, karena kan salah satu syarat menjadi pengurus KMTS kan mahasiswa dari teknik elektro UMS. Kemudian nantinya ada regulasi-regulasi khusus dari KMTS yang mungkin dari Mas Damar mungkin akan lebih menjelaskan gitu. Ya, silakan Mas Damar. Mau menambahi. Nah, oke. Mungkin nambahin dari Mas Mat tadi, yang jelas masuk dulu di program studi teknik elektro. Jadi masuk dulu kalian daftar ke fakultas teknik, apalagi terutama di prodi elektro. Nah, mungkin untuk proses selanjutnya masuk di bagian dari kita KMTE. Nah, mungkin untuk syarat sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu rumit juga. Yang penting dari kalian mampu dan juga sanggup serta bisalah untuk bekerja sama secara kelompok dan maupun kalian bisa bekerja secara individu. Yang terlebih lagi jika kalian sebelumnya udah ada background di organisasi di masa-masa sekolah yang dulu, nah mungkin itu buat pengembangan ilmu lebih lagi di KMT ini sendiri. Nah mungkin untuk syarat sebenarnya nggak terlalu paten juga di setiap tahun itu, beda tergantung dari kebijakan ketua umum sendiri. Karena emang di sini kita keluarga mahasiswa siapapun bisa oke lah masuk ke sini. Kita belajar bareng, entah dari mulai bagaimana cara manajemen waktu, bertanggung jawab, serta bekerja secara tim maupun individu. Nah, mungkin yang poin pokok pertama dari kalian, yang penting tanggung jawab. Jadi ketika kalian kemanapun, tanggung jawab harus tetap dipegang teguh. Ya, untuk yang lainnya nanti bisa mengikuti jika kalian sudah berani bertanggung jawab dengan apa yang kalian pegang, yang lainnya itu akan mengikuti dengan sendirinya. Mungkin untuk masalah di persyaratan masuk, seperti itu gambaran kasarnya. Ya, oke. Baik, Mas. Oke, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya ya. Dari KMTE sendiri itu ada berapa bagian? Nah, bisa disebutin gitu, Mas. Bisa dijelaskan juga fungsinya. Mungkin dari Mas Mar. Silahkan, Mas. Bagian bagaimana nih? Di departemen atau bagian ya, bagian departemen. Ada berapa departemen? Oke. Mungkin kalau di KMT sendiri ada 5 departemen, yang mungkin departemen pertama itu departemen Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk yang departemen kedua itu departemen Kominfo. Untuk yang departemen 3 departemen eksternal dan internal. Untuk departemen yang keempat departemen Sosmaker, sosial mahasiswa dan kerohanian, serta yang departemen terakhir departemen kelima itu ada minat dan bakat. Nah mungkin untuk tugas di setiap departemen sendiri itu yang jelas berbeda-beda. Yang mungkin kalau dari saya itu dulu, mungkin coba dijelasin dari Mas Mayu selaku dari pendamping saya. Oke. Iya, silakan Mas Manyu kalau mau menambahi. Oh iya, penjelasan sedikit mengenai apa ya namanya. Kalau di KMTE itu namanya struktural. Nah, untuk struktural di KMTE sendiri itu nantinya yang paling atas itu ada pimpinan. Nah, biasanya disebut dengan 4 pilar untuk pimpinan itu. Jadi ada ketua umum dari Mas Damar sendiri, kemudian wakil ketua umum itu saya sendiri, kemudian ada sekretaris umum itu dari Mas Yusuf Rosid, dan bendahara umum itu dari Mas Anggitya. Mungkin sedikit perkenalan itu. Nah, kemudian di bawah dari pimpinan itu masih ada departemen yang ada di KMTE. Ada 5 departemen totalnya, itu ada departemen Tek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada departemen Kominfo, komunikasi dan informasi, kemudian ada departemen Exin, eksternal dan internal, kemudian ada departemen Sosmaker, sosial, kemahasiswaan dan kerohanian, kemudian ada departemen minat bakat. Nah, dari 5 departemen ini saling berjalan. Sebenarnya kalau untuk masalah proker ya, untuk proker ataupun masalah
kegiatan itu mereka punya kegiatan sendiri. Namun ketika ada suatu kegiatan yang besar itu bisa saling berkoordinasi antar departemen. Jadi sebenarnya di KMTE itu kan juga namanya keluarga mahasiswa. Jadi sebenarnya di sini itu kita satu keluarga maksudnya. Satu keluarga yang berada di dalam satu organisasi. Bisa diibaratkan begitu. Mungkin kalau ibarat dalam keluarga itu ada departemen itu sebagai bapak dan ibunya dari anak-anaknya. Jadi kepala departemen itu bapak dan sekretaris departemen ibu. Kemudian di sini untuk pimpinan bisa diibaratkan itu sebagai kakek atau nenek. Ya karena ini cowok semua berarti kakek semua ya, gak ada neneknya. Jadi setiap keluarga itu nantinya berjalan. Kemudian ketika nanti membutuhkan bantuan itu bisa naik ke kakek-kakek yang ada di pimpinan. Misal minta nasihat apa atau bantuan apa itu bisa naik begitu. Mungkin bisa sedikit jelas ya. Oh, oke. Okay. Ya mungkin itu gimana Mas, ada tambahan? Ada tambahan juga sedikit untuk di silakan. Di tugas masing departemen juga. Mungkin untuk di departemen iptek itu mereka departemen di iptek sendiri itu bekerjanya itu di dalam bidang misal di teknologi dan juga menaungi di komunitas yang ada di elektro ini sendiri. Nah, mungkin untuk di komunitas bisa nanti kalau misal ada pertanyaan lagi bisa saya jelasin di pertanyaan selanjutnya. Untuk yang iptek itu entah yang mungkin di proker masalah pelatihan PKM dan mungkin juga di proker tentang masalah berkaitan dengan komunitas juga dan mungkin yang lainnya. Nah, untuk yang departemen Kominfo mungkin bisa juga di Kominfo sendiri itu bisa dibilang sosmednya KMTE. Jadi untuk masalah publikasi serta apapun kegiatan yang ada di KMTE mungkin nanti bisa di-handle di bagian Departemen Kominfo. Nah, mungkin di departemen selanjutnya, di Departemen Eksin, itu tugasnya di eksternal dan internal. Yang mungkin bisa masalah terkait delegasi serta hubungan antara di ruang lingkup KAMA yang ada di Fakultas Teknik sendiri, mungkin nanti di Orma yang lain, serta mengurusi di bagian internal KMT sendiri. Mungkin nanti di kaderisasi, ataupun di permasalahan-permasalahan yang ada di internal KMT ini sendiri. Nah, mungkin untuk yang di Departemen Sosmaker, bisa dibilang itu departemen yang menjembatani dari mahasiswa sendiri. Misal di proker di salah satunya Sosmaker itu ada Sarasean, mungkin itu gambaran kasarnya itu bincang-bincang saling sharing dengan mahasiswa dengan jurusan sendiri. Nah, mungkin untuk program kerja yang lain itu ada mungkin bakti sosial dan pengabdian masyarakat dan banyak lagi juga yang lain. Nah, yang terakhir di minat dan bakat itu departemen yang mungkin bisa dibilang sport lah, apapun yang mungkin di kegiatan-kegiatan mungkin seperti futsal dan basket ataupun yang lainnya, dan kewirausahaan juga masuk di departemen Mikat ini sendiri, yang mungkin nanti mahasiswa yang sering olahraga ataupun senang jualan ataupun yang lainnya mungkin bisa langsung di departemen Mikat ini sendiri, Mas. Oke, mungkin itu cukup jelas ya untuk pertanyaan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu ini pertanyaan yang mungkin sedikit sensitif di kalangan khususnya buat maba. Kenapa harus memilih masuk ke KMTE? Nah, itu mungkin dari Mas Damar sendiri gimana menjawabnya? Silakan Mas Damar. Kenapa gitu harus milih? Kenapa harus di KMTE? Yang jelas ya harus. Kenapa harus? Mungkin di sini kalian belum kalau di posisi daring seperti ini mungkin bisa dibilang kalian belum dapat feel-nya sendiri. Nah, mungkin nanti ketika yang lainnya
kumpul bareng satu di sini di sekretariat di KMTI sendiri, mungkin kalian nanti bakal merasakan apa yang namanya keluarga di situ. Lah mungkin nanti rasa nyaman kalian sendiri itu poin pentingnya ada di diri kalian sendiri. Dan jika kenapa kok harus di KMTE, mungkin kalian bakal bisa dibilang dapatlah benefit yang lebih, mungkin yang sebelumnya dari kalian itu belum mengerti apa tuh organisasi, apa tuh yang mungkin proker-proker KMTE ini sendiri, ataupun bagaimana sih jalinan silaturahmi di KMTE sendiri. Nah, mungkin kalian harus mencoba di KMTE ini sendiri. Begitu Mas Patrick. Iya. Kalau dari Mas Manyu, gimana Mas Manyu? Ada tambahan tidak? Oke. Untuk ini ya berarti, kenapa harus memilih KMTE? Nah, sebenarnya itu permasalahan yang sangat mudah sekali. Itu dulu itu aku berpikir apa harus masuk KMTE itu karena aku pikirannya itu aku cari yang paling dekat dulu denganku. Nah, di situ aku menyimpulkan bahwasanya yang paling dekat itu KMTE. Karena apa? Karena dari aku maba itu yang menyambut dan yang menurutku paling berkesan itu dari KMTE itu sendiri. Mungkin dari teman-teman di sini kan kayak di West ya, terutama di West itu kan sudah disambut dari teman-teman KMTE, terutama dari kakak tingkat dan juga ketika nantinya kalian bergabung di KMTE itu selain dari tujuan-tujuan kalian itu insya Allah terpenuhi, itu kalian akan mendapat kayak sebuah relasi yang sangat besar sekali. Kayak sampai saat ini itu bahkan aku pun sudah merasakannya untuk relasi itu, kayak untuk mencari pekerjaan ataupun mencari ini dan itu, apalagi masih berurusan dengan kuliah itu sangat mudah sekali di KMTE karena di sini kita masih satu jurusan kan di KMTE, berbeda lagi nanti di Ormawa yang lain. Kemudian di KMTE itu sebenarnya tidak bilang sebuah wadah untuk menaungi mahasiswa teknik elektro. Jadi di sini kita sekalian belajar dan juga kayak mungkin kayak berkegiatan dengan bermanfaat untuk menguntungkan dari diri kita sendiri dan juga mahasiswa teknik elektro kayak gitu. Dan juga jangan takut kalau di KMTE nilainya jelek lah atau apalah. Kalau kalian bingung tentang kuliah, tanya ke kakak tingkat, pasti dibantuin. Mungkin nggak dibantuin. Kalau nggak dibantuin, nanti hubungin aku, tak bilangin kakak tingkatnya itu. Mungkin itu. Oke. Oke ya, agak serem ya Mas. Oke, mungkin itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Selanjutnya, ini kan lagi di masa pandemi ya. Kuliah juga masih online. Nah, bagaimana kegiatan KMTE saat ini pada masa pandemi? Apa berbeda dengan tahun lalu atau mungkin dari Mas Abimanyu silakan bisa menjawab. Oke, untuk permasalahan kegiatan itu sebenarnya pandemi ataupun enggak pandemi, itu kegiatan KMTE itu selalu berubah di sini itu berubah menuju ke yang lebih baik. Jadi setiap periode itu pasti ada perkembangan, kayak dari dulu yang awalnya dari sebelum Mas Hari bangun itu ketua KMTE angkatan 17 ya 17 atau 16 ya KMTE 2018. Nah itu dulu sebelum itu 3 bidang. Kemudian makin kesini makin ketika kita sudah mendapat ilmu yang banyak itu berubah. Kemudian dalam kegiatan pun juga semakin bertambah. Kayak dulu itu mungkin lebih sedikit kegiatan dan sekarang kita memanfaatkan waktu online ini kita menambah lebih banyak kegiatan sehingga walaupun kita sedang di rumah itu kita tetap produktif gitu. Kayak mengadakan seminar yang banyak, kemudian workshop yang banyak, kemudian ada penelitian juga. Jadi ketika walaupun di rumah kita tetap jalankan kegiatan dengan maksimal mungkin, nggak cuma rebahan, tiduran ataupun kegiatan yang nggak ada manfaatnya kayak gitu. Jadi hidup kita itu bakal lebih berguna lah ketika di KMTE. Mungkin itu kalau dari aku. Mungkin dari Mas Damar ada tambahan nggak? Oke, mungkin dari Mas Damar gimana? Ada tambahan? Mungkin gini. Kalau untuk di perbedaan sendiri di tahun ini dengan yang kemarin,
Mungkin kalau untuk keadaan bisa yang gimana ya, sama-sama nggak sama gitu. Susah juga ya. Karena emang apa ya, untuk tahun ini juga kondisi ini sedang apa ya, naik turun terus. Nah, untuk masalah di KMT ini sendiri, untuk di setiap tahunnya seperti tadi yang dibilang sama Mas Manyu, mungkin ada setiap perbedaan di setiap tahunnya. Mungkin tadi program kerja yang dilakukan teman-teman yang lain, mungkin dari inovasi-inovasi yang sebelumnya belum ada, mungkin di setiap pergantian tahun atau periode mungkin nanti ada inovasi yang lebih baru, atau mungkin ada kegiatan program kerja yang baru muncul, baru pertama kali yang sebelum belum ada. Nah, itu di setiap periode, pergantian periode mesti pasti ada, harus. Karena apa? Itu menuntut apa ya, proses berpikir dari teman-teman juga yang lain. Nah, untuk apa yang dilakuin KMTE di masa-masa seperti ini, mungkin tadi gambaran sedikit dari Mas Manyu sudah bisa menjawab ya. Nah, mungkin tetap dari kita tetap produktif, mungkin entah di pengerjaan program kerja ataupun nanti di kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin apa sosial ataupun kegiatan-kegiatan amal yang lain. Nah, untuk di apa ya, di kondisi seperti ini ya tidak menutup kemungkinan adalah sedikit program yang tidak bisa terlaksana juga. Nah, mungkin nanti bisa dibuat lebih baik lagi juga untuk di periode selanjutnya. Mungkin begitu. Oke. Mungkin itu dapat menjawab pertanyaan tadi ya. Selanjutnya, apakah di KMTE ada komunitas lain yang mungkin bisa membantu mahasiswa tadi elektro buat menunjang bakat mereka? Mungkin dari Mas Damas sendiri bisa menjawab. Oke, tadi udah sempat saya singgung di pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin di komunitas ini sendiri ada tiga komunitas. Yang pertama itu ada robot research, yang kedua ada aerobo, yang ketiga ada bus. Nah, mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang lain yang emang ingin mengembangkan lebih bakat dari teman-teman yang lainnya, mungkin di komunitas itu, di tiga komunitas ini bisa menambah apa ya, mungkin ilmu lebih lagi juga dengan teman-teman yang lain. Mungkin apa ya, itu dinaungi juga dengan kita KMTE, apalagi di Departemen ITEK. Nah, mungkin nanti tetap ada hubungan antara komunitas dengan KMTE sendiri. Nah, mungkin untuk di setiap masing-masing komunitas, entah di RR, Robot Research, di Aerobo, dan GOS, mungkin nanti kalian bisa ikut lomba-lomba, mungkin di KI ataupun KRTI, atau mungkin di program-program seperti Arduino dan yang lain-lain juga. Seperti itu, Mas Fetri. Ya, kalau dari Mas Abimanyu gimana, ada tambahan? Oke, untuk komunitas yang ada di elektro ya. Di elektro kan tadi kan ada 3. Nah, dari ketiga komunitas itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi kayak untuk robot research itu lebih apa ya, fokusnya itu ke pengembangan untuk robot darat. Kemudian untuk aerobo itu robot udara. Kemudian untuk Ghost Aerodrome itu lebih ke open source dan juga untuk desain 3D animasi gitu. Jadi dari ketiga komunitas ini diharapkan dari teman-teman mahasiswa tetap mempunyai kegiatan yang produktif. Apalagi kan dari teman-teman kan juga ada yang dari luar kota, pastinya kan di sini kos atau bagaimana. Nah, kemungkinan 3 komunitas ini bisa mewadahi minat dan bakat di bidang keilmuan, terutama pada ciri khas komunitas itu tadi. Jadi di sini bisa lebih mengembangkan bakatnya di situ. Mungkin itu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Instagram KMTE ya, dari Dewi Indah SPTR. Kenapa inti pengurus disebut 4 pilar? Nah, mungkin dari Mas Abimanyu sendiri gimana? Oke. Jadi istilah 4 pilar itu sebenarnya sudah dipakai
itu sudah dari dulu sebelum kami dari pimpinan itu masuk ke KMTE, bahkan sudah jauh dari dulu. Jadi mungkin ini sedikit menjelaskan, mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf pada demis-demis yang terdahulu, karena juga saya mendengarnya ini juga dari cerita orang-orang gitu. Jadi istilah 4 pilar di KMTE sendiri itu kan kayak kalau diibaratkan itu KMTE ya. KMTE sendiri itu kayak diibaratkan sebuah rumah dengan di dalamnya ada isinya. Kemudian yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari kegiatan yang ada di KMTE itu kan dari pilar-pilarnya itu. Jadi di KMTE itu ada pilar yang menyokong dari rumahnya itu. Jadi agar rumahnya tidak roboh, itu tolak ukurnya dari 4 pilar dari pimpinan. Jadi ketika pimpinannya sudah solid, insya Allah dari semuanya itu mengikuti. Jadi begitu, mungkin sedikit penjelasannya seperti itu yang saya dengar. Mungkin dari Mas Damar kayaknya lebih tahu. Iya, mungkin dari Mas Damar gimana, Mas? Tadi pertanyaan, kenapa inti pengurus disebut 4 pilar? Iya, betul sekali. Oke, mungkin gini, untuk terkait masalah inti pilar, maksudnya apa ya, penyebutan pilar sendiri. Mungkin nanti bisa sharing lebih lanjut di lain hari. Karena emang apa ya, di pilar sendiri itu bisa disebut pilar. Pilar itu penopang. Kalau bisa dibilang apa ya, kayak bangunan itu sakarayam anunya itu loh, buat yang kalau di bangunan itu kayak gitu lah. Mungkin pilar itu intinya itu buat membantu penopang di KMT sendiri lewat pilar lah. Untuk masalah pilar dulu hanya ada 3 pilar, kalau sekarang ada beban di 4 pilar. Mungkin yang dulu belum ada wakil, yang sekarang bisa yang sekarang ada wakil lah. Untuk masalah kenapa sih kok disebut pilar, mungkin nanti bisa di next, bisa sharing-sharing lebih lanjut terkait penyebutan nama itu sendiri. Karena emang dulu juga pilar ini sendiri nggak ada penjelasan lebih lanjut juga. Iya. Oke, siap. Mungkin nanti bisa mengundang Demis juga nanti untuk permasalahan kayak sejarah-sejarah KMTE. Ya, mungkin ya, oke, mungkin bisa next ya. Selanjutnya pertanyaan dari Fly_WKSN. Sistematika untuk pemilihan kader sekdep itu bagaimana? Nah, mungkin dari Mas Damar bisa menjelaskan. Oke. Mungkin untuk pemilihan di kadep sekdep, di pilar ini sendiri kan di kegiatan musker musyawarah kerja itu ketua umum dipilih terlebih dulu. Nah, mungkin untuk di bawah-bawahnya antara wakil, sekretaris umum, dan bendahara umum itu hak prerogatif dari si ketua umum itu sendiri. Mungkin untuk di kadep sekdep itu nanti ada pembahasan rapat. Ya, mungkin nanti di rapat formatur dengan bareng-bareng di pilar ini sendiri, serta teman-teman di angkatan, mungkin bisa dibilang angkatan yang periode atas di setiap departemen yang lalu. Mungkin untuk pemilihan sistematika pemilihan kadep sekdep itu seperti itu lah. Mungkin nanti adalah sedikit rekomendasi dari teman-teman yang lain siapa yang berhak untuk menjadi kadep ataupun sekdep. Jadi nggak serta-merta kadep sekdep dipilih oleh ketua umum itu sendiri, karena di ketua umum sendiri nggak bisa bekerja sesuai dengan apa yang mereka pilih juga. Di ketua umum sendiri itu juga kadang itu perlu masukan juga yang lain. Jadi nggak serta-merta harus prerogatif dari selaku ketua umum. Mungkin untuk masalah pemilihan kadep sekdep mungkin gambaran kasarnya seperti itu. Ya, mungkin dari Mas Abimannya gimana? Ada tambahan? Oke, untuk permasalahan pemilihan ini itu sebenarnya untuk rapat formatur seperti itu
sudah ada di ADART kita. Jadi di KMT itu punya ADART untuk dasar kita dalam berorganisasi. Nah, di situ memang mengatur untuk rapat formatur ini sendiri. Jadi rapat formatur itu kan seperti yang disampaikan dari Mas Damar tadi, itu untuk menentukan dari kadep, sekdep, dan juga staf. Jadi tidak cuma kadep, sekdep, tetapi juga masuk ke staf juga, kemudian pengawas. Jadi di situ setelah Mas Damar memilih dari 4 pilar atau dari teman-teman yang 3 wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum, kemudian di situ kami membentuk yang namanya tim formatur. Nah, untuk tim formatur pada tahun ini itu kemarin kalau nggak salah ada 10 orang ya Mas Damar. Ada 10 orang yang dipilih dari berbagai departemen yang sudah dijabat sebelumnya. Jadi di situ memang kami kayak minta pertimbangan dari teman-teman informator. Jadi itu pertimbangannya itu per anak. Per anak itu apakah pas ditaruh di sini. Jadi di situ sistemnya musyawarah, kemudian ada masukan, berbagai masukan, kemudian baru akan dibawa ke rapat struktural ketika sudah jadi. Setelah rapat struktural kemudian ada pelantikan. Nah, mungkin sedikit prosesnya seperti itu. Ya, mungkin itu buat pertanyaan teman-teman yang udah bertanya di Instagram MTE, mungkin bisa membantu menjawab. Dan mungkin itu sudah cukup untuk Q&A hari ini. Terima kasih juga buat Mas Damar Sasongko dan Mas Abimanya udah menyempatkan hadir. Terima kasih banyak, Mas. Oke, mantap. Ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum bisa terjawab, bisa komentar di bawah. Mungkin bisa kami bantu jawabnya. Oke, cukup dari saya. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dah. Halo, dadah.